Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, saudara, bersama saya Edwin Darwis. Di sesi dialog kali ini kita akan membahas tentang stop perkawinan usia anak. Dimana kalau dari informasi yang kami dapat bahwa Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 7 provinsi di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Dan dari informasi yang kami dapat pula bahwa sebenarnya salah satu dampak yang timbul dari perkawinan anak usia dini adalah tingginya angka kematian pada ibu dan anak. Apakah itu benar? Kita akan langsung konfirmasi pada dua narasumber saya yang sudah hadir di studio kita. Yang pertama saya ingin perkenalkan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, ada Ibu Nuarti. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat, Bu, ya. Yang kedua ada Ibu Rosmiati Sain dari Panitia Gerakan Kampanye Stop Perkawinan Usia Anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, mungkin yang pertama saya ke Ibu Anti dulu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebenarnya adakah aturan usia anak itu yang harus menikah sebaiknya pada usia berapa, Bu? Iya, kalau aturannya sih, kalau undang-undang perkawinan, kalau misalnya berapa usia menikah, di pasal 6 itu sebenarnya disebutkan usia yang paling baik untuk menikah adalah 21 tahun. 21 tahun. Tapi di pasal 7 dibuka jika ada hal-hal yang mengharuskan dia harus menikah dengan persetujuan orang tua, maka usia paling minimal itu 16 tahun, untuk laki-laki 19 tahun. Baik. Tapi Undang-Undang Perlindungan Anak itu 18 tahun, itu masih usia anak. Undang-Undang Pendidikan masih wajib belajar. Kemudian Undang-Undang Kesehatan 20 tahun baru sistem kesehatan reproduksinya bagus. Baik, baik. Ternyata memang dihubungkan dari undang-undang bahkan sampai dengan reproduksi pun menjadi pertimbangan. Oke. Tapi ketika kita misalnya membahas tentang tema kita, stop perkawinan usia anak, apa yang mendasari akhirnya muncul pembahasan ini? Apakah memang begitu mengkhawatirkannya ketika anak-anak itu menikah di usia yang tidak seharusnya menikah? Iya. Sulawesi Selatan kalau dari data itu yang usia anak, artinya yang menikah di 0 sampai 18 tahun. Baik. Itu dia urutan ke-9 di Indonesia. Se-Indonesia. Kemudian di usia di bawah 15 tahun itu Sulawesi Selatan di urutan ke-4. Di bawah 15 tahun otomatis tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang meminimalkan usia 16 tahun. Baik. Nah, kalau misalnya ke-4 tertinggi di Indonesia, kalau dia 15 berarti bahkan SMP pun tidak tamat. Dari sisi pendidikan, itu masih dari sisi pendidikan, belum bicara kesehatan dan lain-lain. Baik, kemudian muncul gerakan kampanye stop perkawinan usia anak ya, ke Ibu Ros. Sebenarnya dari temuan Anda di lapangan bersama dengan teman-teman dari penggerak gerakan kampanye stop perkawinan usia anak, apa sih sebenarnya latar belakang yang membuat kebanyakan orang tua membiarkan anaknya menikah di bawah usia yang ditentukan seperti itu, Bu? Iya, sebenarnya perkawinan anak ini menjadi fenomena sosial di beberapa wilayah termasuk di Sulawesi Selatan. Baik. Nah, banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan banyaknya atau maraknya perkawinan anak yang terjadi di Sulawesi Selatan, termasuk juga di Kota Makassar. Faktor penyebab yang pertama sebenarnya ini berkaitan dengan tradisi yang sudah membudaya. Baik. Itu terjadi di Sulawesi Selatan. Kemudian kalau faktor lain kan kita lihat dari sisi lingkungan sosial, kemudian ekonomi juga sebagai pemicu, karena sebenarnya perkawinan anak ini nanti kan sebenarnya yang paling banyak mengalami dampak ini adalah anak perempuan, dan itu akan berujung pada kemiskinan perempuan. Nah, makanya ini kalau kita bicara persoalan ekonomi, pasti nanti kita akan bergerak bersama untuk bagaimana kita bisa mencegah itu. Nah, kemudian faktor lain misalnya kalau kita lihat penyebab ya akan masalahnya, sebenarnya kalau dilihat kota, kemudian desa dan pulau itu kan berbeda, agak berbeda. Kalau di kota itu biasanya kan persoalan perilaku ya, perilaku, kemudian ya dibahasakan pergaulan yang tidak terkontrol oleh orang tua. Nah, kita tidak menyalahkan anaknya, tetapi
pola asuh yang tidak maksimal berjalan di dalam keluarga tersebut. Itu di kota. Kemudian di desa itu lebih banyak pada persoalan tradisi. Tradisi di sini itu sudah banyak ya, kawin paksa itu juga menjadi tradisi. Kalau di kota kan kawin terpaksa, terpaksa karena dia sudah kecelakaan atau seperti apa. Itulah yang dimintakan dispensasi di pengadilan agama, itu ya. Kalau di desa seperti itu tadi tradisi, kemudian lebih parah lagi kalau di pulau. Di pulau itu lebih banyak menikah karena kebiasaan orang-orang dewasa sebelumnya, misalnya orang tuanya. Ketika misalnya melihat anaknya sudah punya penghasilan sedikit atau penghasilan yang bisa mereka pakai nantinya, itu sudah dikawinkan, dinikahkan. Kemudian di sana kan nelayan, pencari ikan misalnya, kalau sudah punya pekerjaan seperti itu ya sudah. Belum lagi kalau melihat anak perempuan yang tidak bersekolah, ya sudah langsung itu saja yang dinikahkan seperti itu. Jadi usia di sana, kalau misalnya tadi kita bilang usia di bawah umur, di sanalah yang paling banyak kena dampak anak perempuannya. Usia 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun itu sudah banyak dinikahkan. Iya, karena dianggapnya bahwa itu sudah layak untuk dinikahkan. Apalagi kalau misalnya dia sudah mengalami haid. Kalau di desa itu haid yang kedua itu sudah dinikahkan. Itu sudah dia dianggap bahwa itu sudah wajar untuk dinikahkan. Kemudian kalau tadi di pulau 15 tahun saja baru dinikahkan, itu sudah dianggap telat. Jadi dianggapnya kalau istilahnya di sana masak di pohon. Nah, ini menjadi persoalan. Kok nggak laku-laku gitu ya, Bu? Makanya ini yang perlu kita intervensi secara bersama-sama, mulai kita semua ya, termasuk dari pihak pemerintah karena. Nah, itu kan memang ada klasifikasi ya, ternyata ada perbedaan pernikahan anak-anak di desa, di kota dan juga di pulau. Kalau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Provinsi Sulsel, datanya seperti apa sih, Bu? Apakah memang cukup signifikan perkembangan anak-anak yang menikah baik itu di desa, kota ataupun di pulau di Provinsi Sulawesi Selatan ini? Kalau data yang seperti itu sebenarnya seperti tadi yang diberikan Ibu Ros. Kalau mau cari datanya sebenarnya semua sesuai dengan undang-undang perkawinan 16. Nah, yang kita inginkan ya kecuali yang ada masalah ya. Yang kita mau ini sebenarnya undang-undang itu juga kan tidak sesuai, yang perkawinan itu kan undang-undang perkawinan membuka untuk 16 walaupun di pasal 6-nya sebenarnya 21 yang terbaik. Tetapi di undang-undang pendidikan wajib belajar sampai dengan SMA. Jadi maaf agak sedikit belakang ya. Antara makanya satu undang-undang dan yang lainnya. Makanya ini yang kita inginkan supaya semua serasi undang-undang itu serasi antar undang-undang. Itu sebenarnya sampai kita adakan. Jadi apa yang akhirnya dilakukan oleh teman-teman anti kampanye untuk stop perkawinan usia anak ini dengan adanya misalnya undang-undang yang sebetulnya bertolak belakang? Jadi sebenarnya selain upaya pencegahan yang kita lakukan secara bersama-sama, kita juga lebih banyak mengkaji undang-undang yang ada, karena kalau tadi Bu Anti sudah menyampaikan bahwa undang-undang yang satu dengan undang-undang yang satunya lagi itu tidak sinergi. Kemudian kita penting juga sebenarnya mengharmonisasi undang-undang tersebut, karena di undang-undang perkawinan itu kan itu pasalnya jelas bahwa usia perkawinan itu yang 19 dengan 16 tahun. Boleh. Itu kan itu sudah bisa dinikahkan. Di bawah dari 16 tahun itu dimintakan dispensasi kawin ya. Tapi kalau misalnya kita kembali melihat undang-undang perlindungan anak, itu kan di bawah umur sebenarnya. 19 tahun itu sudah di atas umur, tetapi secara mental itu kan masih belum siap untuk menjadi menjadi berkeluarga. Kalau ibu 16 tahun itu saya kira masih sangat belia. 18 tahun saja itu masih belia. Kemarin dimintakan di uji material di Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya tidak dikabulkan belum karena banyak faktor. Nah sekarang kita tidak bicara lagi soal undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain, tetapi kita lebih banyak bagaimana kita melihat kepentingan terbaik bagi anak. Karena ternyata perkawinan anak ini yang paling banyak dirugikan kan anak perempuan. Benar. Nah makanya dari sisi, kalau kita lihat dari sisi kesehatan reproduksi, dari sisi pendidikan, dari sisi sosial pergaulan, banyak sekali hak-haknya yang terlanggar. Nah makanya
yang kita tekankan ke depan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Sebenarnya bukan hanya perempuan tapi semua anak. Kalau tadi saya di awal mengatakan bahwa memang benarkah salah satu dampak dari perkawinan anak di usia yang tidak sesuai itu juga mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan anak? Benarkah itu dari data dinas pun seperti itu? Kalau itu kan memang dari kesehatan dianjurkan sebenarnya di atas 20 tahun reproduksi itu baru matang. Baik. Kalau misalnya di bawah itu dia tidak rekomendasikan karena memang rahim belum siap, kontraksi tidak ada. Nah, lalu kalau misalnya dia melahirkan namanya masih anak, masih bertumbuh, masih berkembang. Jadi sama-sama anak dalam kandungannya berkembang. Otomatis yang dikalah adalah janin. Rata-rata mereka melahirkan anak itu BBLR, berat badan lahir rendah, di bawah 2,5 kilo. Rendah sekali ya. Nah itu kan perkembangan otak juga bagaimana kalau anak-anak seperti begitu. Penanganan harus khusus. Kemudian rahimnya kan belum matang, sehingga biasanya kalau tidak bagus di layanan kesehatan, biasanya darah ya, tidak rahimnya ini dari sisi kesehatan. Biasanya mereka meninggal karena kekurangan darah ya. Baik. Tentu sudah ada mungkin beberapa kasus yang ditemukan. Biasanya di daerah mana sih untuk provinsi Sulsel ini yang paling banyak mengalami misalnya kematian pada ibu dan anak karena pernikahan di usia anak? Kesehatan. Iya, sebenarnya kalau kita bicara angka ya, angka itu kan kita tidak temukan secara pasti berapa besaran angkanya. Kemudian angka perkawinan anak sebenarnya juga secara data kita tidak temukan secara langsung ya, karena kan itu tidak tercatatkan, yang lebih banyak yang tidak tercatat, kecuali yang dimintakan dispensasi di pengadilan agama atau yang tercatat secara resmi atau yang bercerai di pengadilan agama itu kan tercatat jadi kelihatan. Nah, kemudian dampak dari situ kita lihat ini kan sebenarnya persoalan tadi Bu Anti, kesehatan reproduksi yang berakibat pada angka kematian ibu yang tinggi di beberapa wilayah ya, Sulawesi Selatan kemarin yang di beberapa wilayah sebenarnya di Pangkep, kemudian Baru, Sopeng, Bone kemarin itu mulai mencuat ke permukaan bahwa ternyata di wilayah sana termasuk juga Goa sebenarnya tinggi semua angka perkawinan anak dan dampaknya, tetapi itu tidak terdokumentasi dengan baik. Tidak terekspos juga karena nanti kita datang berdiskusi kemudian berbicara tentang dampak, barulah mereka bicara bahwa ini pun mengalami atau saya pun mengalami hal seperti itu. Baik. Kira-kira seperti apa sebenarnya bentuk kampanye gerakan Stop Perkawinan Usia Anak ini? Apa yang dilakukan oleh baik dari panitia gerakan kampanye Stop Perkawinan Anak dan juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Kompas Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Pembahasan tentang Stop Perkawinan Usia Anak masih menjadi sorotan kami di dialog kali ini. Dan tadi saya sempat langsung ingin menanyakan sebenarnya langkah apa yang akhirnya dilakukan secara nyata baik dari gerakan kampanye Stop Perkawinan Usia Anak dan juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Silakan boleh Ibu Ros. Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal langkah-langkah apa sih yang akan kita lakukan secara bersama-sama terkait pencegahan ini, banyak hal yang dilakukan, termasuk dalam hal ini bagaimana kita sosialisasikan usia perkawinan anak, yang selama ini terjadi dan usia ideal sebenarnya. Jadi kita sosialisasikan kalau gerakannya kita itu lebih banyak kita sosialisasikan itu dampaknya. Karena kalau kita bicara soal perkawinan anak itu terjadi, pasti hampir banyak orang yang tidak mau menerima karena dia selalu menganggap bahwa dulu juga saya menikah, toh juga saya punya anak banyak dan semua sarjana, semua jadi pejabat, kan seperti itu. Dia tidak pernah melihat bahwa dulu masanya berbeda dengan sekarang, seperti itu. Nah,
ketika kita bicara soal dampak yang dialami oleh anak perempuan tersebut, tadi ada beberapa hal termasuk dampak kematian pada ibu dan anak atau dampak pendidikan misalnya, pasti mereka akan kaget. Jadi kalau kita sosialisasikan dampak, pasti semua akan akan menerima ketika kita mengatakan akhiri perkawinan anak. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi tapi di lapangan apakah memang ketika misalnya teman-teman dari gerakan kampanye Stop Perkawinan Anak ini turun serta-merta, apakah memang masyarakat kita, apalagi yang sudah culture-nya seperti dari dulu, menerima atau memang masih juga banyak yang akhirnya menolak untuk adanya ya ngapain larang, itu kan anak-anak saya misalnya seperti itu. Iya, sebenarnya masih banyak yang menerima. Karena kalau kita sosialisasi di masyarakat yang ada pada saat itu kan kita sosialisasinya ini secara bertahap. Misalnya taruhlah misalnya kita sosialisasi dulu kepada anak remaja misalnya. Anak remaja itu kan paling diajak untuk bagaimana dia bisa berkata tidak, atau berkata saya mau bersekolah, kata menolak seperti itu. Karena dulu kan tidak pernah bilang seperti itu. Kalau dia diam kan dianggap setuju seperti itu. Nah, kita sosialisasi dulu ke anak remaja, kemudian ini juga perlu pemerintah setempat, tokoh agama, imam-imam ini kan banyak yang melakukan itu. Alasannya undang-undang perkawinan membolehkan secara hukum ya. Agama juga membenarkan secara agama, secara hukum Islam seperti itu. Nah, semua kan membolehkan. Terus kenapa kita harus dianggap melanggar? Nah, kita masuk melihat ini dampaknya. Kemudian kita lihat bagaimana sih ketika anak itu dinikahkan. Jadi kalau misalnya anak itu dinikahkan, otomatis kan secara sosial dia tidak bisa mengakses keluar. Yang tadinya dia masih bisa bermain, tetapi dia harus mengurus rumah tangga. Pendidikan lebih-lebih lagi ya? Iya, pendidikan lebih-lebih lagi. Kemudian dia harus mengurus suami, dia harus menggendong anak yang sudah dilahirkan. Jadi anak melahirkan anak. Nah, makanya ketika itu yang disosialisasikan misalnya di masyarakat, pasti masyarakat akan tergerak menolak semuanya. Jadi kalau misalnya kita anggap kita sosialisasi ke Pak Imam, saya mau bilang apa kalau anaknya sudah terpaksa harus dinikahkan, kecelakaannya Bu Anti, otomatis dia, karena dia tidak mau dicap menikahkan anak, sudah dia kasih rekomendasi ke pengadilan agama untuk minta misalnya KUA kan tidak mau menikahkan, disoronglah ke pengadilan agama untuk minta dispensasi nikah. Kalau itu ada, barulah mereka nikahkan, kan seperti itu. Jadi memang agak kompleks ya masalah ini, karena banyak faktor yang juga mendukung itu, misalnya seperti itu. Termasuk juga di media-media itu penting. Gitu. Baik. Nah, kalau kembali ke Ibu Anti, nah ketika ini memang sudah mencuat dan juga dari data juga memang sudah banyak ya, bahkan kalau tadi dikatakan bahwa di Sulsel ini bahkan urutan keempat seperti itu. Langkah antisipasi apa sih yang akhirnya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk ya mencegah ini semua selain adanya sosialisasi dari teman-teman kampanye perkawinan usia anak, Bu? Kalau di Sulsel itu sudah ada perda tentang sistem perlindungan anak. Salah satu pasalnya mengupas tentang pencegahan pernikahan usia anak. Itu salah satunya. Kemudian bersama dengan teman-teman mitra itu juga bergerak untuk di pola asuh. Jadi kita sebenarnya dulu kan tidak ada orang yang sekolah menjadi orang tua. Sekarang sudah ada jalan untuk mengetahui bahwa ternyata mempunyai anak itu, walaupun dalam agama banyak. Di agama memang tidak ada ditulis bahwa sekian usianya boleh, tidak ada. Tapi disebutkan bahwa dia akil balik. Yang dia pegang masyarakat adalah balik. Tapi akalnya enggak. Akil itu kan akal. Bisa dia berakal, bisa dia membina rumah tangga dengan baik, melahirkan anak-anak yang baik. Nah, kalau dia melahirkan BBLR, gimana? Kemudian kalau enggak ada pendidikannya, katanya anakmu perbagus pendidikannya, muliakan anak-anakmu, perbagus pendidikannya. Kalau dia putus di SMP, mau apa? Untuk mengasuh anak pun tidak. Jangan disamakan yang dulu. Rasul sudah bilang, jangan didik anakmu baik-baik karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda denganmu. Jangan paksakan yang ada di zamanmu. Itu jelas sekali dalam agama. Tapi di masyarakat itu yang disebutkan. Disebutkan juga memang tidak ada usia. Biasanya mereka akan bilang tidak ada usia dalam agama. Betul.
tidak ada usia. Tapi disebutkan mampu secara fisik dan psikis. Ini banyak yang tidak tahu Al-Quran kok bisa. Baik. Yang itu kayak yang disebutkan sakinah, mawaddah, warahmah, kan tidak. Perceraian kita tinggi, keempat di Indonesia. Baik. Yang bercerai itu 24 tahun ke bawah. Itu ternyata jadi faktor juga ya? Faktor. Iya. Karena menikah Rata-rata mereka punya anak 2, ikut di ibu-ibu yang tadi tidak di usia anak, tidak sekolah dan tidak kerja, mau diapakan anaknya? Baik. Kan jadi kemiskinan struktural. Dampaknya tuh terus ke bawah. Banyak dampaknya. Akhirnya SDGs nanti tidak akan tercapai kalau kita bicara pemerintah global. SDGs semua itu terkait dengan itu, angka kematian ibu, angka kematian bayi. Perda sudah ada. Kemudian ketika misalnya itu terus terjadi, apa yang jadi masalah? Apakah pengawasan misalnya, sosialisasi yang masih kurang, atau memang tidak adanya misalnya ada aturan yang terkait, ada yang sanksi atau seperti apa sih Bu? Kalau kan yang banyak juga sosial itu yang tidak nyaman kita dengar adalah menikah di bawah 15 itu keempat. Di bawah 15 artinya melanggar undang-undang. Pakai dispensasi, itu tercatat, berarti pakai dispensasi 3, sekian itu berarti tercatat. Kita tidak mau cerita yang tidak tercatat, yang nikah siri, yang nikah apa itu kan tidak tercatat. Nah, itu kan 15 tahun ke bawah berarti ada apa-apa. Nah, kalau misalnya dia hamil, karena rata-rata kalau kita cek di pengadilan agama itu sudah hamil. Ada apa pendampingan di keluarga? Itu sebenarnya, jadi kembali ke keluarga. Pendampingan di anak itu kenapa sampai dia hamil? Jangan disalahkan IT. Baik. Iya kan? Nah, kalau misalnya disalahkan IT, wah banyak itu yang akan seperti itu. Tapi di mana kita pada saat dia mengakses IT? Di mana keluarga yang balik lagi pola asuh itu yang kata Ibu Ros. Nah, Bu Ros, ketika misalnya ada kampanye, bahkan juga perda sudah ada, lalu sejauh ini setelah adanya kampanye untuk gerakan stop perkawinan usia anak, bagaimana respon masyarakat dan juga bagaimana respon khususnya anak-anak yang dinikahkan pada usia yang tidak seharusnya? Apakah mengalami peningkatan justru, tapi malah, atau mungkin malah sebaliknya, malah mungkin makin menentang itu sebenarnya Bu Ros? Ya, sebenarnya kita belum lihat ya, apakah ada penurunan anak yang menikah di usia perempuan yang dinikahkan di usia anak misalnya, itu belum kita lihat. Tapi kemarin waktu ketika kita melihat data yang ada di pengadilan agama, itu sebenarnya kalau kita lihat kan dari angka itu sudah bergeser, mulai ada penurunan. Jadi mulai ada penurunan dispensasi ya. Tapi penurunan itu mungkin itu di institusi formal, tapi yang non formal ini yang lagi meningkat. Jadi mungkin yang tercatat secara dispensasi nikah itu mungkin banyak orang yang sudah tahu bahwa ketika kita melangkah ke sana itu akan tercatat. Jadi banyak juga oknum atau pihak-pihak yang menginisiasi bagaimana menikahkan itu secara diam-diam, tidak dicatatkan. Nanti setelah misalnya usianya cukup, baru misalnya kita entah itu diterbitkan buku nikah atau seperti apa. Karena ketika kita melihat dari sisi angka secara formal, menurut pengadilan agama itu ada penurunan kalau kita lihat dari sisi data ya. Tetapi ternyata di institusi yang non formalnya itu pasti akan ada banyak. Makanya di sini kayak fenomena gunung es di sedikit tapi ternyata di bawah besar ya. Banyak. Baik. Nah, sepertinya kalau kita lihat sih dari yang saya simpulkan bahwa misalnya peran orang tua di sini juga memang bisa mengambil peran ya, maksudnya ketika banyak yang menikah karena adalah atas dasar misalnya perintah orang tua. Nah, Ibu dan juga Ibu Ros mungkin boleh memberikan juga masukan atau juga memberikan pemahaman terkait orang tua, kepada orang tua terkait dengan stop untuk menikahkan anak di usia yang tidak semestinya. Silakan Bu, masing-masing. Tadi bukan ada peran, jadi perannya penuh sebenarnya untuk ini ya. Karena ada haknya di situ, kadang-kadang jadi perannya penuh. Cuma sekarang kan banyak yang dulu masih dipengaruhi oleh adat, kemudian ekonomi. Nah, sekarang ada yang gaya baru. Apa itu, misalnya uang panai. Nah, itu kan jadi satu faktor juga ya. Itu kan tidak, kalau kita bilang
dan riset itu tidak ada yang bilang agama. Karena agama itu di riset oleh PSG UIN itu dasarnya memang saya nikahkan karena agama, enggak. Dia nikahkan dengan hal-hal yang seperti itu. Itu jadi fenomena ya di masyarakat kita ya saat ini, tidak bisa dipungkiri ya Bu ya. Baik. Nah yang masalah kan perempuannya. Misalnya kalau dia sudah hamil, kalau laki-lakinya bisa tetap bersekolah, perempuan tidak mau walaupun sekolah membuka untuk itu sekarang, untuk masuk melanjutkan. Kalau sudah hamil gimana caranya? Anak-anak mau jadi ribet masuk sendiri sekolah. ya Bu ya. Baik. Nah itu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Karena kalau misalnya masih seperti ini, tidak ada yang jamin rumah tangganya bisa lanjut, bagus, penghasilannya suaminya bagus, lalu bisa menghidupi keluarganya dengan baik. Baik, jadi harusnya Pak untuk menyikapi masalah ini, orang tua di Indonesia, khususnya di Sulsel harus seperti apa Bu? Kami kemarin untuk digelarkan, disosialisasikan, kemudian memang ada program sekarang edukasi keluarga. Baik. Edukasi keluarga. Jadi kalau yang umumnya disebutkan parenting, kita di pemerintah provinsi mulai dari KPPA itu kita akan membuka pusat-pusat layanan keluarga. Sebenarnya juga nanti akan berkolaborasi dengan Kementerian Agama yang programnya kursus calon pengantin. Sampai ke situ ya. Tapi jangan di calon, pokoknya sebelum calon sebenarnya, sebelum dia menjadi orang tua. Baik, kalau Ibu Ros silakan singkat Bu. Iya, sebelum ke orang tua ya, ini juga penting sebenarnya disosialisasikan ke orang tua. Karena orang tua ketika dia menikahkan anaknya, otomatis kan dia mau mengalihkan tanggung jawab secara sosial dan secara ekonomi. Nah ternyata itu tidak tercapai. Ketika anak dinikahkan di usia muda, usia anak, anak akan secara tidak langsung dan secara langsung dia akan mengalami KDRT. Mengalami KDRT berujung dengan perceraian, berujung dengan entah itu persoalan pidana atau dia akan berakhir dengan perceraian. Baik. Punya anak, sudah memiliki anak, kemudian bercerai, otomatis tadi kan orang tua ini mau mengalihkan tanggung jawabnya ke orang lain, toh juga anaknya bercerai, kembali lagi ke orang tua dengan membawa anak, jadi membawa beban. Makin banyak yang datang. Makin banyak yang datang. Nah makanya orang tua juga perlu disampaikan bahwa ini adalah dampak yang terjadi ketika kita menikahkan anak. Makanya orang tua juga harus diajak, selain tadi pola asuh yang harus dimaksimalkan di dalam keluarga, juga pemahaman terhadap orang tua. Baik. Bahwa ada banyak dampak yang dialami oleh anak ketika misalnya itu perkawinan anak itu terjadi. Jadi bukan hanya dampaknya pada sang anak, bahkan pada anaknya lagi, tapi bahkan akan kembali ke orang tua ya Bu ya. Kalau di keluarga, di masyarakat juga ini penting, karena mereka itu menikahkan anak. Ini juga karena persoalannya tidak adanya sanksi di dalam aturan, di dalam kebijakan, bahwa ketika saya menikahkan anak, sanksi apa yang kena. Ini akan digodok juga, jadi masukan untuk pemerintah ya. Ya, orang tua penting ada sanksi, kemudian entahlah seperti apa. Berarti kita menunggu orang tua digodok terus adanya aturan. Siapa yang menikahkan ketika menikahkan anak di usia dini ya, atau di usia anak maksud kami. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami Bu Rusmiati Sain, panitia gerakan kampanye stop perkawinan usia anak, dan juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Nur Anti. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Dan saudara, kami akan kembali dalam sejumlah informasi lainnya untuk Anda usai jeda. Tetaplah di Kompas Sulsel.